dengan tema mewujudkan profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum yang officium nobile. Beliau narasumber kita pada kesempatan ini ada bertiga, Kakanda Yuspar, Kakanda Doktor, Kakanda Menrofa yang terhormat. Cuma Pak Menrofa tadi karena ada situasi dan kondisi waktunya pada siang ini ada acara di tempat lain, jadi beliau tadi minta izin untuk tidak bisa melanjutkan acara ini. Tapi alhamdulillah masih ada senior kita, Kakanda Yuspar dan Kakanda Yurdin, yang sama-sama kita hormati rekan-rekan panitia penyelenggara acara hingga terlaksananya acara ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita istimewakan rekan-rekan persaudaraan advokat Sumatera Barat yang hadir bersama kita pada hari ini dari berbagai kabupaten kota, dari berbagai organisasi advokat. Selamat datang kita ucapkan. Semoga acara kita ini selalu terjalin silaturahminya hingga ke depan nanti. Baiklah hadirin semua, dengan tidak memperpanjang mukadimah, kita masuk pada acara pertama. Kita mulai dengan membaca doa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Kita membaca bismillah, kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Persaudaraan Advokat Sumatera Barat kepada rekan kita Ketua Advokat Sumatera Barat, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Kita diberi kesehatan, alhamdulillah kita bisa datang pada siang hari ini dalam rangka menjalin silaturahmi sesama kita antar advokat, sekaligus mengisi waktu kita dengan talk show dengan tema mewujudkan profesi advokat, salah satu pilar penegak hukum yang officium nobile. Yang saya hormati rekan-rekan panitia yang telah kerja keras sehingga acara kita ini bisa terselenggara sebagaimana mestinya. Di daftar kita lihat ada sekitar 70 orang yang mendaftar. Kita beri sebentar saja, mungkin mereka sibuk nggak bisa hadir. Ya, mudah-mudahan pada acara selanjutnya kita bisa hadir semuanya. Yang kami hormati Kakanda Dr. Yuspar Eshahimha. Ya, alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita pada siang hari ini. Terima kasih Kakanda Yuspar. Baik rekan-rekan semuanya, acara ini adalah acara triwulan kita yang rutin secara reguler kita selenggarakan 1 kali 3 bulan dengan harapan kedepannya dapat berlanjut terus dan menambah tali silaturahmi kita. Maka dalam kesempatan ini rekan-rekan semuanya, ya kita isi acara kita ini dengan bantuan dari Yuspar dengan harapan dia berkenan berbagi ilmunya sama kita bersama. Karena beliau adalah penegak hukum, sudah mungkin sekitar 30 tahunan beliau aktif di bidang hukum. Beliau dasar pengalaman yang kita tidak berbagi ilmu dari beliau. Mudah-mudahan ilmu beliau bisa kita serapkan nantinya. Mungkin demikian saja kawan-kawan semua, diharapkan belakang kita bisa merapat ke depan. Ya, kita harapkan kita bisa laksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Demikian saja kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ketua Persaudaraan Advokat Sumatera Barat telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk pada acara yang kita tunggu-tunggu, penyampaian materi, penyampaian ilmu berbagi dari senior-senior kita yang dipandu oleh Ketua Persaudaraan Advokat Sumatera Barat, Pak Maswar Siri. Dengan dimulainya acara materi yang akan kita terima dari beliau-beliau senior-senior kita ini, maka saya juga mohon undur diri. Acara ini kita serahkan kepada Ketua Pak Maswar Siri. Kepada rekan kita, senior kita, Pak Yuspar, kita persilahkan untuk datang ke depan. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada kakanda kita,
Pak Yuspar. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, rekan-rekan kita semua, hari ini kita sedikit berbincang-bincang tentang profesi kita advokat yang kita dengan tema mewujudkan profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum yang profesional, yang kita sebut dengan officium nobile. Maka hari ini kita menggali bagaimanakah seorang advokat yang dikatakan officium nobile itu, seorang profesi advokat yang terhormat. Ada dua kata di sini. Ya, rekan-rekan semuanya, ada dua kata di sini. Satu adalah sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya. Mungkin belum semua kita memahami apakah benar kita ini penegak hukum. Ya, apakah benar? Ya, kalau seorang penegak itu seperti apa? Saya dapat juga kita bicara dari Kak Yuspar, seorang jaksa senior, pernah di Kejagung. Jadi mohon kiranya bicaranya Bang, apa itu advokat penegak hukum? Apa benar? Dan undang sampaikan juga setara dengan penegak hukum lainnya. Apa begitu setara itu apa? Kira-kira. Sementara begitu Bang, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu berdiri. Aku sampai diri biar nampak belakangnya. Ya, diharapkan kawan-kawan selainnya biar suara kesini mendengar, mungkin suara Pak Yusuf aja kita dengar. Duduk aja. Kita berharap Bapak Ibu semua yang ada di ruang ini mungkin kita Wabarakatuh. Salam kompak untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, Pak Ketua, Pak Azwar Siri, dan Ibu Epi, sebagai menara. Dan kawan-kawan semua, saya tidak bisa dibuka satu-satu nama dari kawan-kawan kita semua ini. Ada yang senior, mungkin waktu saya masih di Padang, kita bisa ketemu, tapi wajah-wajah saya lupa. Tadi banyak yang komplain sama saya, masa lupa sama kawan semua. Baik, saya sedikit perkenalkan diri lagi lah dulu, biar Bapak paham juga. Saya ini purna bakti di Kejaksaan, barusan 6 bulan yang lalu. Jadi pangkat terakhir ya 4E, kalau di kepolisian udah jenderal bintang 3 lah. Dan kemudian saya meninggalkan kota Padang ini, Sumatera Barat pada umumnya, tahun 2004. Jadi saya mulai jadi pegawai, mulai jadi jaksa, jadi kasih, jadi kajari di Sumatera Barat. Dan baru pindah 2004 itu ke Semarang. Kemudian Semarang pindah lagi. Nggak apa-apa, itu sedikit dulu ya. Nah, dari Semarang, dari kajari di Semarang, setelah itu pindah lagi ke Kalimantan Timur, dari Aspisus. Pindah lagi ke Medan, dari Aspisus juga. Pindah lagi ke Kejaksaan Agung, ke Palembang dulu, Kejari Palembang, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang. Kemudian masuk ke Kejaksaan Agung, Kasubdit pra penuntutan. Mari lagi ke Medan, Aspisus. Dari Medan masuk ke Badiklat, dari Kabak, Mapib, ngajar siswa. Kemudian lagi masuk koordinator. Kemudian di Jambi, jadi Waka, dan kemudian jadi Kajati Jambi sementara. Dan kemudian masuk ke direktur HAM dan berakhirlah di sana. Jadi tadi katakan Pak Ketua, saya ini kalau dihitung-hitung di Kejaksaan itu 40 tahun kurang 2 bulan. Jadi pengabdian saya jadi pegawai itu 40 tahun kurang 2 bulan. Makanya pangkatnya sampai 4E, pangkat yang terakhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau saya aslinya Kota Padang, khusus Kecamatan Guranji, pas daerahnya bypass.
ada beliau saya di sana. Dia kakaknya nih, makanya aja itu rumah orang tua saya. Tapi saya tinggal di Steba, Jalan Teknologi 4 1. Itu Pak sebelahan dengan Pak Paprizal, mantan Kapolda Sumatera. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali kepada saya, anak saya ada 2. Yang satu udah dokter spesialis, sekarang ambil spesialis lagi. Kalau ada yang berobat ke BMC itu bertemu sama dia hari Sabtu. Sekarang ada Sabtu ya dia belajar. Ninda, dokter Ninda Setia Yuspa, Dokter Ninda ada. Ya, spesialis penyakit dalam. Yang kedua juga ikut saya, ada satu ikut ibunya, yang satu ikut saya dari Jaksa juga. Sekarang kasih di Solo. Itu kedua. Dan cucu udah 5. Baik, Bapak Ibu sekalian, kembali kita ke acara show-nya sesuai Pak Ketua. Saya ini diundang sama Pak Ketua di WP ini. Apa boleh saya gabung? Saya udah ujian ujian pengacara KPA, dan alhamdulillah telah lulus. Yang tes kemarin itu ada 19 orang, cuma lulus 10 orang. Saya di Pak Luhut, Fauzan. Jadi meninggal gantikannya ini belum tahu waktunya, kemarin itu jam tengah 9 ya juga. Saya senang sekali bergabung dengan kita semua ini, karena kita walaupun saya sudah pensiun, saya tidak istilahnya nggak bisa berhenti juga. Saya di samping sudah purna, dan juga sebelum masih dinas, saya juga dosen. Saya dosen di Unja kemarin di Universitas Jambi, di Jakarta juga University, di Bogor. Kemudian di UNES ini saya sudah pindah Kombes, masuk di UNES, dan sekarang ngajar di UNES. Jadi ngajar S1 dan pasca itu. Si satu anggota kita itu, si Rudi, Jiwan. Nah, saya kebetulan ngajar siber law. Baik, jam 2 ini Pak Ketua. Nanti mudah-mudahan sempat jam 2 saya di luar itu atau di luar sana saya duduk nanti sambil Zoom, karena Zoom ya. Karena kuliahnya sekarang banyak Zoom dan tidak juga. Baik, ini ngobrol aja, ini tidak ada acara isinya belumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat sejarah saya itu, saya pakarnya di korupsi. Karena kemana saya pindah, itu saya tetap kepala daerahnya pasti kena sama saya. Boleh Bapak buka Google, buat nama saya, itu di mana saya bertugas, kepala daerahnya kena. Kecuali di Palembang aja waktu itu, wali kota ada kena, karena wali kota di pick up sama Taufik Kemas waktu itu, orang PDI. Jadi bagaimana peranan pengacara nanti saya akan ceritakan bagaimana liku-likunya. Termasuk di Medan, Pak Ojek Ligis ketangkap itu sebelumnya sudah berurusan dengan saya sebenarnya. Akhirnya saya pindah berurusan dengan orang belakang saya. Perkaranya sudah saya hentikan, tapi dibuka kawan lagi. Nah begitu. Jadi imbasnya dengan kawan itu. Mantan Kajari Betawi juga, Roro Zega. Jadi saya waktu itu diganti juga sebelumnya Roro Zega. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pengacara dua-duanya ini yang pas itu memberikan Pak senior kita ini mengenai profesi pengacara. Tapi walaupun bagaimana saya belajar juga, sebelum ujian sudah belajar juga undang-undang kode etik pengacara ini. Dan juga saya di S1 mengajar juga etika profesi hukum di UNES dan di kemahiran hukum pidana. Jadi lengkaplah semua. Nah Bapak saya dulu ya Bu ya. Agak capek juga berdiri. Ada tua juga, udah 63 umur besok ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat posisi pengacara itu sangat terhormat sekali. Kita ini, saya sudah menganggap diri saya sebagai pengacara. Kita anggap kita ini mandiri. Di pasal 8 itu sudah dikatakan kita ini pasal 28 kita ini mandiri. Ya, yang sifatnya itu tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun juga.
Ya. Saya udah buat juga dari Bu Epi, mungkin di HP Bu Epi ada, nanti di share aja bahan saya ke kawan biar itu sebagai anu. Nah, jadi intinya yang penting pengacara itu sesuai dengan kode etiknya melaksanakan tugasnya. Jadi pengalaman banyak Pak Ketua terhadap pengacara ini. Saya yang beken-beken itu di Kejaksaan Agung sudah berhadapan dengan saya. Masuk Pak Uto juga, masuk Pak yang banyak anu itu Roman Paris. Kalau Pak Roman Paris dulu kasusnya kasus mobil X itu yang pernah bergandengan dengan saya, dulu dengan saya yang mendampingi dia. Memang kalau saya di pengacara itu kan istilahnya kalau dalam tahap pendidikan sifatnya kan diam saja, tidak ada bersuara apa-apa pun. Sifatnya melihat apa yang dilakukan oleh penyidik. Nah, yang penting pengacara ini intinya kita ini harus melaksanakan itu sesuai dengan kode etik kita. Bagaimana kita kode etik kita, skill kita yang diuji. Kita ini yang dikatakan di Pak Ketua tadi pasal 8 itu dan nyatakan kita ini sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, baik dari kepolisian, kejaksaan, hakim dan pengacara. Jadi yang kita ini sifatnya lebih dari mereka, kita ini sifatnya bisa praktek di luar dan di dalam pengadilan. Itu kelebihan kita pengacara ini. Saya makanya pilih pengacara ini, bukan saya ingin enggak. Karena saya Pak juga di saat ini dari minta legal 3 perusahaan. Kalau sudah pensiun, saya legal perusahaan 3 minta saya. PT Batubara di Jambi 1, dan kemudian di Jakarta ada juga 1, yang satu lagi di Kabupaten Padang Pariaman itu PDAM-nya, minta legal saya sebagai legalnya. Jadi enak Pak Ketua, jadi pengacara ini luar biasa, kita tidak apa istilahnya bebas gitu, merdeka itu istilah. Kalau aparat lain penegak hukum itu semuanya ada tekanan Pak. Semuanya ada tekanan, intervensi semua itu. Kalau kita sebagai jasa, kita tidak mandiri. Prosesnya apa saja kita lalu melapor kepada atasan kita. Tapi kalau pengacara kita, cuma hati kita yang bertanya. Moral kita, etika kita, itu yang bisa membawa kita untuk menegakkan hukum yang adil itu. Kita tidak bisa menolak, sebagai pengacara tidak bisa menolak perkara. Walaupun ada duit, tidak ada duit, orang bisa harus kita dampingi. Itu kode etiknya. Itu yang harus kita pahami. Jadi ada ngobrol-ngobrol sama Pak Dr. Menropa ya. Dia banyak buka di rumahnya, banyak yang datang. Semuanya per deo, nggak bayar. Memang itu harus risiko. Kalau istilahnya kita ini sebagai pengacara kita harus siap dan kita. Jadi kalau proses dalam pelaksanaan tugas nanti kita bisa saling sharing. Saya waktu mengajar, saya juga mengajar advokat ini, untuk pendidikan itu. Kemarin juga saya ngajar di sini. Saya ikut mengajar. Saya mengajar tapi tidak ikut. Cuma ada saya ikut. Baik dalam hal ini ya memang yang penting sebetulnya skill kita. Skill kita itu yang perlu. Karena pengacara ini saya lihat tidak sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Pengacara itu semuanya harus tahu. Itu kelebihannya. Kenapa saya katakan demikian? Dia harus tahu kalau kliennya yang datang itu bukan urusan pidana saja misalnya. Urusan pidana, urusan perdata, urusan kawin. Harus tahu dia semua. Itu kelebihannya pengacara. Makanya kita harus skillnya kita harus bagus. Intelektual kita harus bagus. Yang kedua kita harus moral kita. Bagaimana moral kita untuk menegakkan suatu keadilan itu berbarengan dengan skill kita. Dan kemudian masalah etika. Ini moral, etika dan attitude kita harus satu komprehensif lah dalam pelaksanaan tugas. Itu sedikit mengenai kewenangan dari pengacara itu. Nah, kalau kita di pengacara ini kalau ada
kemarin udah ada isu Pak, karena pengacara ini banyak ragamnya, ada 3 kali putusan MK kan, yang istilahnya yang diakui kan beradi kan gitu ya. Tapi karena banyak ya, persatuan sekarang itu ada IKI, ada Adin dan sebagainya itu. Kemarin ada isunya infonya akan ada ikut campur dengan pemerintah dan istilahnya Persatuan Advokat Indonesia. Jadi intinya dia membentuk di bawah pemerintahan. Nah, kalau itu terjadi, berarti pasal 28 itu dipertanyakan. Kita ini tidak menyeri lagi nanti, sama aja dengan penegak hukum lain nanti bisa intervensi dari pemerintah. Nah ini perlu dipertahankan ya. Kalau ada istilahnya dari pusat organisasi kita ini memberikan masukan-masukan dari daerah, kalau bisa jangan dibentuk istilahnya apa katanya dan kemarin namanya advokat nasional. Nah ini perlu kita pertahankan pasal 28 itu, kita tetap mandiri. Kalau kita mandiri, kita tidak bisa diintervensi pada siapapun juga. Kembali kepada teknis sedikit ya. Saya pengalaman mungkin ya sama beliau ini, saya dari sini mungkin pas anggota Dewan Sumbar itu ya. Anggota Dewan Sumbar itu dan kemudian 2 kali sidang di Kota Padang, tapi saya sebagai jasa penegak hukum, tapi kita menolong beliau juga. Apalagi yang kita dakwah itu orang tua kita semua. Jadi yang agak sensitif itu waktu itu saya yang kasus Mentawai, Sekda Mentawai itu waktu itu. Jadi yang perlu diperhatikan dalam hal pelaksanaan tugas sebagai penyidik, sebagai pengacara dalam hal penyidikan itu, kita jangan lupa pasal 56 ya. Itu ada. Pasal 56 itu adalah kunci awal kita mulai bergerak dengan adanya SKK yang terdapat surat kuasa khusus dari klaim. Dan kemudian pasal 56 itulah intinya kita kalau tidak seorang tersangka kalau dia didampingi oleh penasihat hukum harus wajib didampingi kalau perkaranya 5 tahun di atas. Nah itu yang kunci kita sebagai langkah eksepsinya ya. Kalau kita kan proses, kalau saya bicara masalah teknis, saya mulai dari awal itu, mulai dari pasal 56 itu kita mulai melihat apakah klien kita ini didampingi oleh penasihat hukum dari pendidikan atau tidak. Nah ini perlu diperhatikan BAP-nya. Nah itu wajib, kecuali dia tidak mau didampingi dan ditunjuk oleh penyidik, baik itu penyidik dari polisian, kejaksaan dan KPK sebagai kecuali dia tidak mau didampingi, ditunjuk oleh penyidik, harus membuat berita acara. Nah, berita acara itu perlu kita perhatikan apa benar berita acaranya. Nah, kemudian ada lagi satu kunci lagi Pak, pembuka eksepsi kita itu pasal 116 ayat 3. Jadi kalau kita baca BAP tersangka itu kita kan kita ya. Lihat pasal 116 ayat 3. Apakah ada ditanyakan enggak oleh penyidik terhadap klien kita itu? Kalau tidak ada itu wajib. Wajib di undang-undang wajib itu. 116 ayat 3. Itu apabila tersangka menghendaki dihadirkan seorang saksi yang meninggalkan padanya atau saksi ahli atau sebagainya, penyidik atau pejabat yang berwenang wajib menghadirkan saksi itu dan dibunyikan di BAP. Itu 2 poin itu dalam hal proses penyidikan Bapak kita semua sebagai pengacara harus pahami. Itu peluang eksepsi kita. Itu masa pendidikan. Kalau beracara di sidang, ya mungkin kita semuanya sudah beracara, apalagi kita senior semua. Saya tidak perlu membahasnya. Cuma mungkin nanti dalam soal talk show-nya dari Pandu Ketua saya bisa sampaikan apa di lagi.
Mungkin sekedar itu pengantar saya, mungkin masalah pengacara di bahan ini sampaikan kalau saya nggak ada juga begini masalah. Tapi yang sifatnya mandiri ini yang kuncinya. Kita mempunyai kewenangan dan tanpa intervensi siapapun juga. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, mungkin nanti dalam tanya jawab bisa kita perdalam lagi materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu paparan dari senior kita, Pak Yuspar, tentang peranan advokat. Advokat adalah sebuah profesi yang mandiri yang tidak sama dengan penegak hukum lainnya. Sedikit Pak Yuspar, tadi sampaikan bahwa memang diatur oleh KUHP bahwa seorang advokat itu hanya bersifat pasif, hanya mendengar dan melihat saja. Kita kaitkan dengan setara dengan penegak hukum lainnya, kepolisian namanya. Rasanya kita hanya sebagai pelengkap berita di kepolisian maupun di kejaksaan sendiri. Kita hanya boleh melihat dan mendengar. Buat apa peran advokat? Apakah mungkin kita perlu dirubah KUHP-nya atau gimana nih? Ini nggak terasa. Kita hanya dipinggirkan, cuma nonton aja begini. Gimana menurut pandangan Pak Yuspar? Ya, gini, memang di KUHP sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Tapi yang makanya tadi seorang advokat itu bisa berbicara di luar dan di dalam pengadilan. Kalau bicara di dalam pengadilan, kita tidak bisa harus berbicara. Kita sebagai ahli, apa istilahnya, bisa menemukan hukum. Jadi kalau dikatakan ini 4 kursi, kalau patah satu kan mungkin. Nah ini kayak tiang ini kursinya harus 4 kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara. Itu satu yang sejajar. Tapi kembali kepada pertanyaan, kenapa waktu penyidikan kita ini sifatnya pasif? Nah, tapi istilah pasif di sini bukan arti kata kita diam, Pak. Kita memperhatikan apakah seorang penyidik dalam hal melakukan pemeriksaan oleh klien kita, apakah ada sifatnya tidak sesuai dengan aturan yang diatur dengan KUHP, yang tersangka tidak disampaikan, dan kemudian dia kalau penyidik ini kadang-kadang dari polisi kan agak kasar, Pak, biasanya. Kalau kejaksaan ada soalnya ada tadi, saya melakukan penindakan. Nah, jadi kalau saya biasa menangani kasus korupsi, karena saya katakan saya banyak menangani kasus korupsi, tapi saya katakan saya tidak pernah menangani intelektual kita yang berbicara. Akhirnya dia agak memahami. Dan kembali kepada kita sifatnya dia, karena kita melihat apakah penyidikan sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, kalau tidak dia sudah ada catatan kita. Nah, jadi bukan dia artinya kita menunggu apa ada, tidak. Kita memperhatikan penyidik itu melakukan tindakan terhadap kami. Apakah nantinya tidak merugikan kita di pengadilan? Hakim sebenarnya, kamu udah didampingi oleh PH di penyidik, kamu tukar lagi cerita hakim kan? Jadi seolah kita hadir itu hanya untuk membantu jaksa saja. Kamu didampingi kejaksaan, kamu didampingi kepolisian, kok ini kamu ngomong ya? Gimana nih? Nah ini ada juga, Pak. Itu sebagai bahan kita untuk menunjukkan pra peradilan. Ya kalau ada memang tidak sesuai dengan aturan hukumnya dilakukan oleh ada penahanan yang tidak sesuai aturan itu bisa ada pra-peradilan bisa sebagai saja. bahannya. Ya. Baik, sebelum kita lempar ke forum, sedikit kita tanggapan dari senior kita, Bang Yogin, bahwa kita sebagai pengacara adalah dengan profesi yang officium nobile, artinya posisi yang terhormat. Kadang-kadang sebagian kita rekan advokat, sebagian ya, ada juga yang itu merendahkan diri atau rasa tidak percaya diri, atau mungkin memperburukkan tercela barangkali, sehingga kebawaan seorang advokat itu ternodai sehingga orang nggak percaya lagi sama advokat. Gimana tip-tip dari Bang sebagai senior advokat supaya advokat dipandang orang bukan sebelah mata lagi, orang yakin advokat selalu terhormat dari bawah. Gimana menurut Bang Isnur ini? Terima kasih. Ya. Sebelum saya sampai ke situ, saya akan lagi soal ketiga Pak Yuspar. Waktu beliau ini
yang gencarnya sampai PU dulu. Kemudian penuntut di DPR tingkat 1 dan tingkat 2. Waktu itu kelompok kami pengacara sebelah, saya koordinatornya. Itu adanya waktu jemaah ya, istilahnya oleh wartawan. Ya, dalam sidang biasa saja. Saya lihat sekarang ini di dalam sidang sehubungan dengan judul acara kita ini ada anekdot yang harus kita pegang. Kata-kata ahli di Yunani itu mengatakan sekalipun langit akan runtuh, namun hukum itu harus kita tegakkan. Itu harus kita bisa, tidak bisa tidak. Sehubungan dengan hal tersebut, kalau kami dulu bertengkar dengan penuntut umum biasa saja. Bertengkar, hakim hanya waktu itu sebagai hakim, tidak memihak kepada penuntut umum, tidak memihak kepada pengacara. Bertengkar, kalau memang pertanyaannya mengulangi, menjebak, itu kita protes. Dan apa biasa saja. Itu di dalam sidang, kalau di luar sidangnya kita sebagai penegak hukum ya kita sama saja. Nah, seperti itu dulu kami sidang ya di tingkat kasasi PK ya, coba PK bebas seluruh DPR luar dan tingkat bebas. Nah itulah bukti. Tapi kami nah sampai sekarang dengan apa? Itulah apa namanya kenangan-kenangan manis ya antara alpukat dengan penuntut. Sehubungan dengan kode etik kita sudah tahu ya. Dalam menegakkan hukum baik pada klien kita maupun pada pemerintah. Dalam ini tingkat penyidik, di penyidik itu ada penyidik pembantu. Kadang-kadang kita berhadapan dengan penyidik pembantu, ini yang susah. Nah, kalau kita berhadapan dengan penyidik untuk penyidik seperti Kasat, kemudian Kanit, Wakasat, itu kan enak kita. Agak ilmu itu agak tinggi sedikit, kita agak aman ya. Boleh kita bertanya kadang-kadang. Kalau penyidik Pak, tunggu dulu Pak. Kalau hari ini kami tidak bisa Pak. Nah, Bapak ini kan mendampingi ini Mas. Bapak kan mendampingi klien Bapak. Kami tidak menanyakan Bapak. Nanti bisa saja kami tanya kepada Bapak. Apa kaitannya penyidik pembantu menanyakan kepada kita sebagai pengacara? Nah, itu kenangan-kenangan lama itu mungkin sekarang ini tidak lagi ya, mudah-mudahan. Jadi ada yang perlu betul saya sampaikan. Kita membela klien kita membuat suatu success fee. Ini selalu saya sampaikan ini. Sebab bagaimanapun juga kita kan sudah jerih payah kita ya. Kadang-kadang bulan negeri, bulan tinggi, kamu PK lagi. Jadi kita harus menghormati profesi kita. Kemudian teman-teman kita juga harus mengerti sesama kita seperti sampai ketua tadi. Jangan sampai sesama kita juga saling tidak menghormati. Misalnya sudah dibikin di notaris perjanjian. Kadang-kadang hakim menanyakan kenapa tidak dibuat perjanjian notaris. Perjanjian apa lagi? Banyak. Kalau saya satu lemari ada tuh. Tapi insya Allah satu pun belum ada yang dibayar. Saya buka NO. Kenapa NO? Nah, karena kata majelis hakim, kenapa tidak digugat notaris? Kenapa tidak digugat orang yang beli? Apa kaitannya notaris dengan orang yang beli? Perjanjian yang dibuat oleh si A dengan si B itu mengikat A dan B, tidak mengikat si C, si D. Tidak ada kaitannya. Kadang-kadang saya tanyakan juga kepada majelis hakim, Pak, kalau begitu apa saya yang mulai kuliah Pak? Atau gimana Pak gini? Cobalah. Saya melihat, ini maaf ya, kalau ada yang pensiun dari hakim menjadi pengacara, ya tolong sampaikan. Nah, kayak ini ada hal-hal yang dapat kerjasama lah, tolonglah pengacara ini. Sudah payah dia membela perkara, tidak dibayar lah kadang-kadang. Jauh sudah saya bisa diberi aman. Itu ini contoh ini ya boleh, bukan off the record boleh silakan. Saya membela Budi Mulia 1. Bulan negeri menang, bulan 3 menang, Mahkamah Agung menang, PK menang, eksekusi. Sudah dia 2, saya tanyakan bagaimana perjanjian. Hak identiti saya ada. Saya harus mendapat hak terdahulu dari hak yang lain. Oh katanya tunggu dulu Pak. Kami belum kompromi apa kompromi? Lah sudah. Nah, itu Pak. Lah sudah kata orang Minang, tukang rumah sudah, tukang bunuh. Nah
Itu yang harus kita cermati betul ya. Tolong sesama advokat kalau ada misalnya ketuanya mungkin P dia kan kliennya. Dan banyak dia gugat, jangan pula kita memegang klien itu lawan dia, kita jadi pengacaranya. Apa itu? Dapat giliran kita kemana? Kita harus saling merasakan. Kita orang kalau dicubit sakit, cubit awak sakit tak? Itu dah yang jadi agak memang saya agak emosi ni. Saya 2 kali membuka klien saya. Kedua-duanya NO. Alasannya saya gugat notaris. Gugat yang beli. Penyian itu beratur 12 pihak. A dengan B, tidak ada orang 3 tiket si C sama si D. Ini agak keras sedikit apa-apa ya, sama-sama kita dengar. Sebenarnya saya tidak pakai mic nih, suara saya terdengar juga ke sebelah itu. Jadi saya lihat hakim sekarang ini tidak apa-apa nih kita nih. Kita kan ini kan pengacara semuanya. Pak Yusbar sudah jadi pengacara. Cuma ada terasa dikit ini masalah biaya ya. Biaya yang dibuat orang yang dihukum 5 tahun ke atas harus didamping, wajib ditunjuk sebagai pengacara. Ini siapa yang nanggung biaya? 3 penyidik siapa yang nanggung? 3 kejaksaan siapa yang nanggung? 3 pengadilan siapa yang nanggung? Yang kita rasakan selama ini hanya 3 pengadilan. Padahal dalam undang-undang kehakiman itu ada 3 penyidikan harus ada biaya. 3 kejaksaan harus ada biaya. Di pengadilan negeri ada biayanya. Tapi selama ini kita hanya menikmati di tingkat pengadilan negeri. Kita tanyakan, terima saya saja. Apa yang diterima? Jadi kadang-kadang ini campur ya, masuk Tiongkok semua biasa. Ya, karena ini pengalaman saya mulai jadi pengacara tahun 85. Insya Allah sampai sekarang belum jujur lagi. Masih ada, saya teruskan. Kalau tidak, silakan yang mudah-mudah ambil. Jadi kalau ada yang berikan pada saya, kadang-kadang saya limpahkan Pak Azhar. Ya kadang-kadang naik jenjang ke pengadilan negeri ini, ayah silakan Pak. Naik jenjang ke pengadilan negeri, minta, saya tanggung. Jadi baik berikan mudah-mudahan. Jadi ada yang perlu barangkali teman-teman sampaikan. Kalau saya rasanya apa yang mau disampaikan? Kode etik sudah hafal semua. Mengenai pembelaan, dah lulus semua, apa yang tanyakan? Nah, apa-apa mau saya tanya. Tapi kan sudah tahu. Tapi ada yang kita tanyakan bersama Pak Yusbar untuk menambahkan tingkat-tingkat penyidikan ini siapa yang bayar? Karena ini Prodio namanya. Kalau saya dulu sampai nama saya nama Prodio dulu Pak Yusbar. Saya mau tersinggung gitu, tapi memang banyak saya pegang Pak. Di Padang ini hampir 3 tahun saya dengan Ibu Mariani ketua pengadilan, Ibu Jelo itu Mariani itu penitra itu saya yang ngambil duit semuanya. Waktu itu 300 bagi 2. Saya terima 150, orang itu 150. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu suka dengan pengalaman dari Pak Manyasnudin. Ya, artinya kita pengacara harus saling menghargai begitu ya. Baik, kadang-kadang mungkin ada memberi tanggapan, bertanya, tanggapan atau masukan. Silakan. 3 saja. Duduk di depan dulu. Ya, kita 3 orang saja. Ya, boleh. Tommy 1, sampai ya 3 ya. Singkat, padat. Waktu kita karena Pak Yusuf mau pergi juga. Silakan. Ini Tommy dulu. Ini kengnya pas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tommy, kalau di PAS itu pengacara ganteng namanya ya. Jadi ada sedikit yang menarik bagi saya dan itu sudah pernah saya alami juga terkait ini kepada Pak Yusbar. Saya juga bertanya ini. Saya pernah menangani perkara korupsi dan itu saksinya itu adalah saksi panggilan jaksa kan itu. Dalam panggilan jaksa itu si saksi tadi itu tentu memberi kuasa kepada pengacara untuk didamping dalam hal BAP. Tetapi di depan penyidik membacakan pasal 56 bahwa ini belum jadi tersangka, makanya tidak berhak untuk didampingi. Maka saya sempat ribut itu di Tebo itu jadinya kan, di Kejaksaan Tebo. Jadi mohon pencerahannya kepada Pak Yusbar
gimana sih terkait pasal 56 tersebut gitu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Pak Dokter silakan. Nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misral. Langsung aja kepada inti ini, termasuk saran juga kepada Pak Yusmar dan juga Pak senior kita. Pertama, yang pernah juga kami alami tentang yang dibicarakan oleh senior kita tadi tentang masalah sospi tadi ya Pak. Itu tidak tertutup kemungkinan untuk kita semua ya. Sudah susah-susah kita untuk berjuang baik DPR sampai Pengadilan Tinggi Kasasi, tahu-tahu OP kita tidak ide. Dan kami sendiri juga pernah mengalami seperti itu Pak. Nah, itu perlu juga nanti dikasih masukan juga di grup-grup ketua. Kalau ada kawan-kawan kita yang berjuang memperjuangkan haknya, jadi kita sebagai pengacara tidak perlu membantu lawan dari pengacara kita tadi. Itu pertama. Yang kedua, ini sekadar saran juga, saran usul dari saya. Kalau ada survei atau kita PS di lapangan, kadang-kadang dari pihak pengacara kita juga ada juga itu kemungkinan terjadi disuruh kasih supaya pengacara ini tidak banyak bertanya, disuruh pukul mentalnya oleh pengacara kita kepada pihak kliennya. Padahal pengacara kita yang diajar ini pengacara kita sama-sama pengacara. Itu intinya, ketua. Yang ketiga tentang untuk di pengadilan, kadang hakim itu dibatasi kita untuk bertanya apa dia. Kami juga mengalami itu apabila dia ada memihak kepada satu pihak, kadang diatasi pertanyaan kita. Itu baru minggu-minggu ini yang kami alami. Untuk itu kami mohon pencerahan ketua. Terima kasih. Ditunjukkan pada senior kita ya. Iya. Lanjut Pak John, silakan lanjut. Kita penanya dulu. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Selamat datang pada Pak Rial, pakarnya pas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua para pekan Sumatera Barat. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para pekan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Orang tak kenal maka tak sayang, tak sayang. Tak cinta, tak tahu maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Gendi Wardi. Mulai advokat tahun 1995 sampai sekarang. Alhamdulillah. Berkaitan dengan judul kita sekarang, ada moto yaitu advokat sebagai penegak hukum yang official Nobel. Kalau saya dengar tadi paparan daripada senior kita, Pak Yusmar, Bapak Yudin, itu kayaknya kalau bagi saya itu, kalau Pak Yusmar mungkin beliau ini senior mungkin dalam sebagai penegak hukum, tapi mungkin dari segi advokat beliau belum senior ya. Sebab tadi katanya beliau baru menjadi advokat. Tapi kita menyaksikan nanti beliau. Tadi kita menghargai pengalaman beliau. Patut kita acungi jempol gitu kan. Dan kata beliau tadi di bidang pemberantasan korupsi. Alhamdulillah beliau komit terhadap hal pemberantasan korupsi. Itu dia dengan Bapak Yudin. Memang beliau sangat senior ini. Sebelum saya jadi advokat, awalnya dulu pengacara partai, beliau udah dapat SK Menteri Kehakiman itu sebagai advokat. Sebelum lahirnya undang-undang advokat. Kalau saya itu terbawa itu dari lahirnya undang advokat, secara otentis saya jadi advokat. Alhamdulillah. Berkaitan dengan official Nobel, menurut saya itu ada kategorinya, yaitu dalam advokat dalam membantu dalam perkara pidana ataupun perkara perdata. Yang dibicarakan oleh Pak Yudi tadi mungkin dalam bidang pendampingan dalam perdata, ya, mungkin itu
jika itu beliau yang tidak tegas terhadap kliennya atau gimana gitu. Sehingga beliau merasa kecewa terhadap kliennya. Itu memang hak beliau. Kalau beliau sudah memperjuangkan dan menang, bahkan sekarang beliau sampai menggugat kliennya di pengadilan. Namanya orang berperkara itu memang ya kadang mengejek orang kok kasarnya Pak ya. Pak membantuan di atas api. Dulunya masalah. Kemana-mana kamu tidak punya biaya apa, ikut-ikut bantulah. Dengan segala kerendahan kita ingin tinggi profesi advokat profesi yang mulia. Kita harus membantu orang yang dibantu, yang membutuhkan, gitu ya. Kalau apalagi dia tidak mampu secara ekonomi. Tapi semua itu dalam bidang perdata mungkin secara ekonomi, tapi asetnya ada. Asetnya itu dikuasai orang kemana, gitu kan? Kan alangkah baiknya kita bantu dengan tanpa biaya. Tapi ada sukses fee, gitu kan? Itu juga dalam bidang pidana. Kalau pidana itu kalau kita sebagai pendamping, pendamping ya, kita penyidikan, baik sebagai pelapor ataupun sebagai tersangka atau pelaku gitu ya. Itu kita sebagai advokat, itu kita harus tahu dulu. Namanya penegak hukum, baik polisi, jaksa ataupun acuannya kita hukum. Alangkah baiknya kita sebagai advokat, hukum aja belum mengerti, kita namping orang akan ada utasa betul. Jadi harus kita harus tahu dulu kasus yang dituduhkan kepada beliau apa menampingnya. Seperti yang disampaikan oleh saudara koordinator tadi, ketua ya. Awak bersikap pasif diminta penyidik. Kalau tidak mau terlepas soalnya kita itu menamping itu, kita harus tahu posisi kita. Kadang namanya klien kita, apalagi disangka sebagai pelaku, calon tersangka, kita belum tahu masalahnya. Makanya kita belum ditanya klien, kita yang jawab. Itu nggak boleh gitu seperti itu. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak paham, itu hanya dia. Supaya dia diproses, diperiksa, dipenyidik ya, apalagi pengadilan, itu diperiksa secara fair. Kadang namanya orang disangka gitu kan. Kan ada beberapa pasal yang nggak bisa dibuktikan pada perbuatannya. Jadi itulah prinsip keseimbangan penegakan hukum tadi. Nah, itu makanya kita harus tahu dulu faktanya apa, kemudian hukumnya apa yang harus kita lakukan. Cuma itu ada perbedaan gitu Pak. Nah, itulah kita minta kepada unit kita ini supaya kuasai hukum. Kuasai berarti kita tahu semuanya, kuasai hukumnya. Sebab di panggilan itu nampak kemana arah. Nah, kita tanya ke kita dulu, kita tanya saksi mana. Nah, jadi kita memang kita bukan membela itu bukan untuk membebaskan orang ke mana, tapi bagaimana hak-hak yang terlindungi secara hukum sehingga dia puas, kita pun dihargai oleh penegak hukum lain. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John memberikan masukan pada buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 3 penanya tadi Pak Ibu Presidennya memberikan masukan sama kita semuanya. Pertanyaan saudara Tommy tadi maju pada pasal 56 KUHP. Kemudian dari Pak Datuk Misral lebih kepada etika profesi kita sebagai advokat. Mungkin dari Bang Yasnuddin nanti yang menambah nulisnya. Silakan Pak Irfan. Pasal 56 ayat 1 itu sudah jelas ya. Memang penampingan itu melihat penampingan terhadap tersangka. Tadi ada pertanyaan kenapa saksi tidak boleh didampingi. Sebenarnya boleh. Tergantung koordinasi kita dengan penyidiknya. Apalagi apa yang dikatakan Bapak tadi, kita harus tahu kasusnya. Bagaimana kasus posisi yang sebenarnya. Ya, kalau kasus posisi yang sebenarnya akan menyeret saksi kita, apa benar datanya? Makanya kita penampingan itu melihat prosedur, mekanisme dari pemeriksaannya itu sudah benar atau tidak berhubungan. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau ada yang menolak, penyidiknya menolak, perlu didampingi Pak, ini hanya sebagai saksi cuma mungkin saja dia saksi yang tidak ada kaitannya. Kalau sebagai saksi itu apa yang dilihat, yang dialami, yang dirasakan sendiri, itu yang saksi yang mungkin kita kita perhatikan betul. Maksudnya dia terlibat di dalam itu. Misalnya kita kasus pengadaan atau pengadalah
atau proyek misalnya. Itu tuh yang terlibat adalah rekanan Pimpro, grup Pimpro ini PPTK namanya, Pimpro dan kemudian pengawas. Itu 3 itu tidak bisa lepas. Kalau menangani kasus korupsi yang 3 itu lalu pengadaan itu tidak bisa lepas. Nah, posisi saksi kita di mana sekarang? Apakah dari yang ketiga ini? Kalau masuk dari yang ketiga itu kita apa? Pasti dia awalnya memang dipanggil prestasi ya. Semua proses itu kan saksi. Nah, mungkin ujung-ujung langsung tersangka. Kecuali kalau 2 kali 3 kali dipanggil tersangka. Izin menjawab Pak. Kalau sewaktu itu saya dengarkan si jaksa bahwa pengacara tidak boleh menampingi saksi, masuk klien saya Pak. Kenapa? Karena ada unsur di dalam itu untuk menjerat klien saya ini sebagai saksi. Memang itu waktu itu dalam hal proyek jalan di Tebo Jambi kan banyak jalan tuh. Nah, jadi dikarenakan saya khawatir ada unsur-unsur bahwa ini saksi ini akan ditetapkan sebagai tersangka, ada arahan di situ. Jadi kalau tidak saya dampingi, namanya saksi secara psikologis dia dalam terhadap DBAP itu pasti agak turun Pak. Berapapun mental kuatnya di dalam, di luar, tapi ketika di hadapan penyidik pada saat BAP pasti down dia kan. Makanya daripada saya khawatir pertanyaan-pertanyaan yang menjebak klien saya ini dalam unsur 55-nya ikut sertanya tadi, makanya saya dampingi. Tapi si jaksa tadi ngotot tidak boleh dampingi karena ini tidak belum jadi tersangka ataupun terdakwa. Makanya karena saya bilang seperti ini. Ini pasal 56 masih tahap pengujian. Betul nggak Pak? Masih tahap pengujian terkait dalam pendampingan. Jadi makanya saya larikanlah kepada undang-undang advokat, bahwa advokat berhak mendampingi maupun di luar pengadilan dan di dalam pengadilan ataupun terkait dengan permasalahan hukumnya. Makanya saya bisa alhamdulillah akhirnya klien saya tidak jadi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Itu. Jadi yang ingin saya tanyakan gini loh Pak. Gimana sih sebenarnya kedudukan pasal 556 itu terhadap saksi gitu? Itu yang butuh saya cari jawabannya gitu. Baik, kalau di luar nggak ada. Iya, kalau di luar memang nggak ada. Memang kalau di luar bunyinya untuk tersangka ataupun terdakwa kan gitu. Jadi dari saksi ini apakah kita pakai undang-undang advokat atau kembali pada KUHP? Nah itu yang mau saya cari pencerahannya itu. Terima kasih. Ya, kalau kita beracara sudah jelas di pasal 56 ayat 1 itu untuk tersangka. Tadi saya sudah jelaskan kalau tersangka yang diancam di atas 5 tahun harus didampingi oleh penasihat hukum. Itu kan sudah jelas ya. Kalau dia tidak mau didampingi buat ditunggu sendiri. Jadi ada pertanyaan tadi dari bayar-bayar itu sebenarnya ada uangnya, ada uang abuse-nya. Kalau di kejaksaan ada, polisi juga ada itu. Ada uangnya sebenarnya. Tapi kan ada diekspos saja itu. Jadi kemudian seperti dia masih nolak buat minta acara itu kan udah biasa kita lakukan. Itu peluang-peluang untuk peradilan dari itu. Nah, kalau mengacu kepada saksi dari pasal 56 ayat 1 itu memang lingkup yang diatur cuma tersangka. Itu kuncinya ya. Tapi kan bagaimana saksi tadi yang mengarah tadi saya sudah sampaikan. Kita lihat kasus posisinya. Bagaimana posisinya ini? Seperti mengadakan tadi, saya sudah garis bawahi tadi intinya ada tiga yang harus bertanggung jawab dalam bertanggung jawab keuangan negara itu. Yang pertama rekanan, kedua PTK-nya, dan kedua pengawas. Nah ini kalau 55-nya di situ. Nah mungkin saja di pasal 5-nya itu bisa terjadi juga panitia tender. Nah kalau saya kaji ya proses pengadaan itu mulai dari proses tender itu kalau saya bagi dua ini lingkaran di tengah ini potong di sini, ini bagian administrasi ya. Ini hati-hati nih, kita sebagai pengacara harus hati-hati juga dalam pemeriksaan oleh tersangka. Saya kan sering mengungkapnya di sini masalah PP proyek itu ya. Di Demak itu dulu napi proyek ini dikerjakan minta 30% 40%. Nah, ini di sini mainnya. Jadi ini antara ketengah ini sebelum kontrak dibuat itu udah ada permainan PIN
istilahnya ada gratifikasinya, suapnya. Pasal 5-nya sudah ada di sini. Nah, ini perlu hati-hati juga di panitia tendernya. Nah, kalau udah kontrak dibuat, ini pelaksanaannya itu udah penyimpanan dalam pelaksanaan kontrak. Nah, ini mungkin yang kena yang 3 saya bilang tadi itu. Nah, sekarang posisi saksi kita di mana? Nah, itu perlu diwaspadai kasus posisinya. Kalau memang posisinya seperti yang saya katakan, ada yang di sini sebagai ketua panitia atau panitia tender, atau mungkin dalam pelaksanaannya. Nah, kalau berada posisi kita di situ, dia mungkin dugaannya apa? Ada fakta-fakta yang ada di situ, ada masalah gratifikasinya. Itu mungkin saja saksi kita dan bisa jadi tersangka. Nah, itu contohnya kita dampingi misalnya. Kalau kita dampingi, biasanya saya rasa ada larangan juga. Larangan juga nggak ada, di undang-undang juga nggak ada larangan. Tapi kita koordinasi. Saya tak pernah menolak orang untuk didampingi organisasi apa. Saya kan udah berapa tahun saya ada kasus korupsi ini ya. Itu waktu kasus yang di Medan itu, wali kota Medan itu, berani di Papua. 5 Agustus sudah berani, saya 3 bulan jadi wali kota. Wali kota itu, karena itu saksi-saksinya boleh dampingi lagi, kualitasnya dampingi. Mana itu? Jadi kalau di aturan memang tidak ada yang diatur itu secara yuridis tidak ada. Tapi itu bisa kita antisipasi. Dan kalau pengacara kalau pendiri mengatakan itu tidak boleh dampingi, wah ini saya katakan aja, nih saya dugaan saya bisa dampingi itu aja, tidak apa-apa. Kita yang sebenarnya intinya kita dampingi itu melihat prosedurnya ini dilakukan sudah benar atau tidak, prosesnya itu ada kuncinya. Walaupun tadi tersangka dia kita dampingi, kita melihat proses acaranya dan benar atau tidak, itu ada kuncinya. Jadi berbeda kalau saya tanya Tommy tanya dasar hukumnya memang ada asasi. Cuma koordinasi kita dan media situasi dan kasih posisi yang ada. Cuman saya khawatir aja kemarin Pak, ada mengarah ke sana kan? Ya kita jelaskan aja. Kayaknya saya. Akhirnya tinggal kita menjelaskan sama penyidik ya, koordinasi ya. Ya, dia makan tulang kami. Ya, itu kuncinya. Ya. Sedikit ya karena Pak Yusuf contoh tadi, mohon dipersingkat saja 5 menit Bang, atau Pak Izzuddin tanggapan dari Ketua 5 menit saja karena Pak Yusuf mau berangkat. Ya, dan nanti sebelum Pak proses ya. Ada hal yang kurang berkenan dalam perkara korupsi. Misalnya kepala daerah. Itu proyek itu kan diberikan kepada daerah. Siapa? Bupatinya. Itu bupati yang asisi, yang menerima satu proyek. Kemudian satu proyek dia tangani terima dari gubernur misalnya, atau dari pusat, bahkan DPR misalnya, diterima oleh kepala daerah. Apakah gubernur atau wali kota Padang? Orang ini hanya tangan. Seluruh uang itu berikan kepada pemborong atau bidang proyek, kemudian dari pengawas itu yang mengawasi dan keuangan, pakai keuangan. Sekarang tidak tentu kemungkinan semua kepala daerah itu tersangka kebanyakan. Dia protes, saya hanya tanda tangan, tidak dapat duit. Nah, itu alasan kepala daerah yang pakai kepada lawyer ya. Lalu penyidik tipikor di kejaksaan atau di kepolisian, orang ini seperti spiral, bukan nyamuk. Tek dijatuhkan, dia tuju ada di tengah, tetapi dia periksa pilih sampai ke tukang sapu. Dia tanya sampai terus akhirnya tek baru. Kalau sudah ada bukti semuanya, ya kita hanya nanti barangkali mendudukkan proporsi tingkat kualitas kejahatannya saja. Kalau masalah saksi tadi memang tidak diatur di kami, baik di KUHP, undang-undang, tidak ada saksi didampingi tidak. Cuma kadang-kadang memang pada kita saya sering untuk mendampingi Polda, tidak ada apa-apa, silakan Pak. Siapa ini sebagai saksi ada surat kuasa ada ini, surat kuasa mendampingi seorang saksi, tidak apa-apa, tapi dengan ya teknik-teknik kita.
menyangkut dengan ayat ya. Ini itu sering dia mendampingi banyak ayat bebas kepala daerah. Tetapi ya ini penting. Banyak juga ini. Ini memang kita harus perhatikan betul ya. Ada sih katanya koordinasi. Maaf. Ada koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kalau kepolisian menahan, jaksa tidak menahan, sekarang kita ketagi. Polisi sudah menahan, ini koordinasi tugas. Nah, di mana diatur koordinasi tugas? Koordinasi tugas untuk menentukan hukum, untuk menentukan pasal kepada tersangka boleh. Tapi koordinasi tugas harus koordinasi juga meniru dari kepolisian, tidak bisa. Nah, ini pegangan kita nih. Koordinasi mana? Ya kalau perlu itu kaya ada. Jangan takut. Baterai 10.000. Jangan balik baterai. Kirim surat. Lain. Kita uji, dipanggil, saya dipanggil dulu ke hotel Pangeran, panggil. Dia melapor juga. Panggil, periksa. Sejauh mana Anda tahu? Saya dengar berita dari koran, dari sidang. Coba sidang, saya sendiri mendampingi klien saya. Apalagi buktinya? Ya sudahlah, kalau dipanggil datang ya, siap datang. Sampai sekarang dari dipanggil sudah 25 tahun. Saya baru panggil. Apa saja yang tahu, apa dia tahu saya. Yang jelas surat saya sudah melayang menggelar lembaga melalui pos ke KAI. Kemudian tadi Dinda Jenardi mengatakan banyak saya menerangkan masalah data. Saya mengatakan pidana. Pertama masalah biaya disampaikan oleh Pak. Ada biaya PD, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada. Kita sebagai advokat tak nanyakan. Kita sudah tangan dari penyidikan, kejaksaan. Itu ada biaya ditunjuk, ada biaya. Kita kadang-kadang seperti orang kaya keluarga. Itu tak dosa satu dah. Biar nak bayi, biar nak bayi. Baik. Ya. Nah, itu satu. Oke, Pak. Yang kedua, Ya. kadang-kadang kita memang sulit ya sebagai pelayan hukum ya, advokat. Kalau kita tegas-tegas, kadang-kadang orang itu tidak datang lagi. Ya, katanya nanti saya seminggu yang akan datang, kami datang, tidak tiba-tiba lah ya. Tak tahu semua sidang apa ke? Saya mengajar apa? Saya nanya kan. Memang mungkin Anda tahu ya kalau yakin Pak Yudi itu bukan pengadilan itu. Nah itu kadang-kadang ada pihak ada yoi nanti. Nah itu jadi masalah. Tapi itu kan hak. Kece dalam Al-Quran itu mengejar cara mas kita. Yang hak, iyo hak. Yang batil tidak ke batil. Hak bukan kalau tidak jadi awak. Mengarai. Ah cuma sekali lagi mungkin. Janganlah sama-sama pengajar. Aku membela orang tua lah. Ya. Jangan bisa di dalam WA kita caca sekali. Sama-sama kita mencaca kita sendiri. Jangan sampai ya. Sama-sama mencaca awak apa? Jangan membela orang. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Dari kita untuk kita. Terkait sedikit tadi koordinasi di baik Yasudin ya. Di kita advokat ini perlu koordinasi, perlu relasi ya. Itu artinya ya, walaupun polisi advokat mandiri, tapi tidak bisa kerja sendiri. Kan gitu. Ya kan? Langkah bagusnya kita punya relasi apakah di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kalau ada orang kita, kan lebih bagus. Kan gitu ya, enak. Ya. Kalau ada orang kita duduk legislatif, eksekutif, kan memudahkan kita koordinasi. Iya betul. Salah satu kandang kita ini, ya. Berencana ya, kita dorong bersama mudah-mudahan mereka bisa mewakili kita sedikit lah. Kita minta juga banyak sekali sekarang advokat ini yang berkeinginan berpindah profesi. Katanya profesi advokat terhormat. Apakah di mata dia tak terhormat lagi? Begitu. Katanya mulia profesi nobile. Tapi kok pindah? Kok hijrah ya? Atau mungkin memang ingin membela advokat? Ya, soal kata siapa yang ngomong bicara, setumpuk kekuasaan lebih berharga daripada apa namanya? Sistem kekuasaan lebih bermanfaat daripada beribu bicara apa ya? Itu istilah siapa kayak Yusuf ngomong ke siapa itu. Maka harapan kita ada advokat yang megang tampuk kekuasaan akan bisa berinaung kita sebagai advokat. Ya, kan kita begitu. Jadi karena Yusuf salah satu juga ingin hijrah nampaknya, juga satu lagi karena halo, lagi sibuk barangkali. Lagi sholat.
yang ikut duduk di berkompetisi untuk menuju legislatif. Nah, apa kira pandangan Kang Yuspar? Kenapa? Untuk apa namanya nih? Mencoba pula berkompetisi untuk duduk legislatif. Ya, silakan. Ada apa-apa ya? Ya. Ini kampanye. Oh iya, ini bukan kampanye, ini peran kita. Kenapa? Apa nggak suka dengan vokatnya atau gimana? Ya. Baik, saudara. Sebenarnya gini, saya ini sudah enjoy di penegakan hukum. Jadi karena kita sudah pensiun dari jaksa, makanya saya tes advokat Pak Ketua. Dan mudah-mudahan terus tinggal pelantikan. Nah, bagaimana dengan posisi saya sekarang mencalek DPR RI? Itu kata orang kalau dari cukup atau rasul. Nah, jadi intinya itu istilahnya apa namanya? Kalau memang ada garis tangan saya di sana, saya akan di sana pasti ada juga namanya Komisi 3 ya. Itu di bidang hukum semua. Karena saya lihat, saya sering juga rapat RPD dengan RDP dengan Komisi 3 itu. Dan saya juga tertarik di situ. Nah, ini kalau ada waktu dan Tuhan izinkan saya juga dan kawan-kawan mendukung semua. Nah, ini saya akan membawa inspirasi Sumatera Barat ini yang fokus saya dalam hal hak asasi, hak dan kewajiban masyarakat Sumatera Barat. Nah, kuncinya masalahnya kasusnya seperti ini, Pak. Gampang saja. Saya melihat kasus yang jalan tol di Taping ya, yang kasus jalan tol kemarin itu. Padang Pariaman. Saya dari awal sudah saya katakan Pak ke Kedati, sempat saya marah ke Kedati. Yang udah kemarin itu. Itu alasannya terbenar kan itu. Kalau tidak, jangan rakyat jadi korban. Penantiannya itu udah beres. Jadi penaltinya sudah Pak. Ini hasil negara. Kapan itu jadi hasil negara? Kamu catat kapan jadi hasil negara? Tolong dibenarkan itu. Makanya perkara itu bebas Pak di pengadilan. Itu usul saya kayak ada pengacaranya itu. Itu ada yang dipegang Pak Jumri juga sama yang almarhum Pak siapa lagi? Sarir Pak Sarir. Itu diskusi banyak di kantor saya itu, di posko saya. Saya ceritakan itu dengan orang bagian itu. Itu udah benar itu. Saya di Jakarta sudah marah-marah juga Pak. Ekspos saya ikut itu di Jakarta. Akhirnya bebas perkara itu. Bebas kan? Nah, kasasi jasa otomatis jasa kan harus kasasi kalau bebas. Nah, jadi kuncinya orang di Mahkamah Agung itu Pak, saya lihat pertimbangan hukumnya itu karena tanah negara. Karena tanah negara dibayar itu merugikan uang negara. Kalau jeli itu karena saya hukumnya waktu itu jelas-jelas katakan, tapi kalau ini menyatakan tanah negara itu apa? Itu tidak terbuka itu pembukuan kapan dibayar jadi tanah negara. Itu satu contoh. Kedua, kasus yang kepada apa namanya? Saya kasus istri saya intervensi semua Pak. Banyak kasus yang kemarin di Lupaya Kumbu. Saya masih hati pengadaan apa namanya? Keadaan kesehatan itu kan di kepala kakaknya kena. Saya katakan ini tidak benar ini kerja kamu. Sebab saya masih ada WA sama Kedati. Itu hentikan Pak Suyo suruh Kedatinya. Masih ada WA saya kalau saya buka. Itu tidak benar itu kerja tim itu. Kebetulan saya yang ekspos di Jakarta, ekspos online. Itu tidak benar. Hentikan perkara itu. Itulah perkaranya SIDEP. SIDEP saya kasih perkara itu. Kepala dinas saya tanya. Kepala dinas kesehatan itu. Nah, tapi SIDEP ini peluang juga pengacara tadi yang dikatakan P tadi ya. SIDEP ini saya perkuat pakai SIDEP itu. Dia mantan hakim. Direktur itu. SIDEP ini buat surat kuasana
Tidak jelas P-nya. Tidak jelas P-nya cuma 25 juta aja. Sampai kapannya tidak jelas. Nah, saya udah pada si Dev, tanya saya si Dev hadir. Dev, perkara ini saya suruh hentikan. Harusnya dia kan udah mengerti sebenarnya pengacara kan, kalau mau P-nya banyak kan dia harus buat kontrak kan, ya kan, harus buat kontrak yang jelas itu. Kalau apakah perkara ini sampai dihentikan berapa bayarnya gitu kan, kan itu kita ada P-nya gitu kan. Nah ini udah jelas sama si Dev. Sudah itu pas mau dihentikan minta uang ke orang, minta uang P-nya tambahannya tambah 2 kali lipat, mana mau kita. Nah itu suatu perhatian kita juga. Yang ketiga kasus persamaan. Direktur semua dia tersangka. Itu masalah proyek. Saya akan katakan kepada kasih kasusnya, kau jadikan tersangka dulu direktur yang lama, yang pengadaan pertama. Jangan dijadikan semua yang tersangka. Akhirnya bebas semua. Direktur itu ada yang dihukum. Itu Pak. Saya kalau di Kejaksaan Agung itu kedua evaluasi. Saya disertasi saya Pak, saya dokternya dari USU 2016. Saya tamat 2016, tapi disertasi saya penuh penegakan hukum responsif. Itu penanganan perkara di seluruh Indonesia. Waktu itu saya disertasi saya itu penelitian seluruh kejati seluruh Indonesia. Nah, jadi saya sudah katakan kalau tidak terpenuhi unsur putih hentikan perkara semua. Semuanya perkara dihentikan. 2016 itu tidak ada lagi perkara yang menunggak-nunggak, termasuk semuanya tidak ada lagi, kecuali BPD pada satu ini menunggak. Kita sekarang ada dihentikan perkara. Nah, jadi disertasi saya itu pakai oleh pimpinan. Penegakan hukum responsif menyelesaikan tindakan perkara korupsi di seluruh Indonesia. Nah, itu menurut korupsi saya. Jadi maaf karena saya kalau korupsi boleh kita debat. Itu aja mungkin Pak. Mungkin langsung closing statement saya buat kita semuanya. Saya terima kasih diundang di sini. Saya sebenarnya sudah bahagia dari pengacara, cuma belum ganti aja. Nah, untuk itu ke depan mari kita melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik kita masing-masing sebagai pengacara dan melaksanakan penegakan hukum yang saya hadirkan. Dan juga karena saya dipancing sama ketua tadi, karena saya juga maju selaku legislatif anggota DPR RI dari Partai P3 nomor urut 5, saya mau dukungan dari Bapak Ibu. Kalau memang saya sempat maju, kalau udah ganti karena masalah, tapi pada dasarnya dari pengacara juga. Nanti saya pertimbangan saya nanti akan memperjuangkan hak asasi Sumatera Barat ini dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap APBD dan anggaran BPN. Itu intinya kunci saya. Kemudian Pancasila 5 waktu saya semalam jumlahnya 17,3. Oke sih, tepuk tangan. Dr. Yuspar S.A. Temar. Good, Pak Isnudin. Silakan Bang, statement closing Bang. Apa kita? Ya, 5 menit Bang. Ada yang perlu kami sampaikan dari Pak Yuspar, karena dia banyak menangani perkara korupsi. Saya dengan perkara Pariaman memang harus bebas, tapi harus juga tidak bebas pelakunya. Ganti rugi ini 2 kali Pak. Dulu waktu pembuatan tanah sudah diganti, kemudian diplot oleh pegawai-pegawai agraria. Ganti rugi sekali lagi, sehingga oknum pegawai agraria tersangka dan masyarakat yang menerima tersangka. Satu. Yang kedua ini sebagai ilustrasi saja karena saya sampaikan sama Sarin karena bebas sama siapa tuh ada Dr. Tiana dari Yunan. Ya terima kasih bebas itu poin untuk Anda. Tapi kalau saya melihat kalau saya perlu untuk hukumnya saya nggak mau terima itu harus dihukum oleh orang-orang. 2 kali terima. Satu. Yang kedua ini jalan ini Pak. Jalan Samudera itu kan sudah ada Yusufni dulu kan tersangkanya. Dia dalam perkara itu menyebutkan yang nerima uang dari sekian ratus ribu dia itu ini. Dia sebutkan di dalam pengadilan. Dia mengatakan bukan saja saya sebutkan di dalam pengadilan, juga pada penyidikan di kejaksaan. Dan kenyataannya memang sudah ada yang terima ganti rugi di Jalan Samudera itu, juga ada yang terima 2 kali. Kemudian ada LSM ingin mengakukan kasus itu.
Sampai sekarang hilang saja Pak Mas Pak, tidak ada berita. Saya juga menulis itu, saya tulis dalam kurang padet, mohon dilakukan peninjauan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka waktu ganti rugi fiktif Jalan Samudera. Namun sampai saat ini diam, 1000 bahasa. Dan kebetulan ketua alumni kami ini kan pengawas Kejaksaan Agung, Aditya Warman. Sampai kepada dia, bagaimana pengawasan Kejaksaan Agung terhadap Kejati Sumatera Barat. Ini jelas-jelas kasus ini di penuntut umumnya dari Kejati, pemeriksaannya orang dari Polda. Kok sudah disebutkan tersangka orang-orang yang terima uang tidak juga dihapuskan. Mungkin lebih teknisnya kita bicarakan atau kita gimana? Ya kalau ada misalnya cara-cara yang berbeda, kalau ada cara-cara yang berbeda, jadi kita atas terima kasih semuanya. Ya. Saya di sini aja coba mau zoom Oke. di belakangan. Silakan rekan-rekan semua, berarti sudah acara talkshow kita. Apa yang sampaikan oleh Pak Yuspan, terima kasih banyak Bapak Dr. Yuspan, terima kasih Pak Yusudin. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, acara kita lagi bebas, mungkin silakan. Ya, dan rekan-rekan semua, seperti nyambung tadi, banyak rekan-rekan kita yang mengajukan legislatif, kita doakan bersama-sama, kita dukung sama-sama. Yang hadir sekarang siapa kira? Siapa lagi? Siapa? Foto bersama dulu ya, bersama.